lu pernah lihat jagung botak nggak? Iya, Jagung botak? yang nggak ada bulirnya kan Kak, yang nggak ada bulirnya gitu Iya kan. benar. Nggak ada kuning-kuningnya. Jadi kalau makan jagung kan dikupas. Dalamnya kan ada bijinya warna kuning yang kita makan. Iya. Ya kan? Biji jagung ya, biji jagung. Iya, jagung. Iya. Selamat sore semuanya. Selamat sore, selamat bergabung di Obral Baju, obrolan ala-ala bahas jurusan. Jadi kali ini kita akan bahas jurusan agribisnis. Ini jurusan yang agribisnis banget. Apa sih jurusannya? Jurusan pertanian banget. Gak banget sih, ya pertanian lah. Jurusan yang berhubungan dengan, kalau misalnya gini, kalau di kampus itu kan ada beberapa, apalagi jurusan IPA ya, kita dibagi jadi ada beberapa kategori gitu. Yang namanya ada agrokompleks, ada yang namanya medical kompleks gitu ya. Kalau medical kompleks mungkin kalau teman-teman yang udah tahu kedokteran, keperawatan, farmasi segala macam itu namanya agrokompleks. Kalau misalnya yang agrokompleks, medical kompleks. Medical kompleks. Kalau agrokompleks itu salah satunya pertanian. Misalnya ada apa aja sih kalau agri itu? Teknik pertanian. Terus mikrobiologi. Teknik pangan. Teknik pangan. Kelautan perikanan itu masuk juga ke agrokompleks. Nah, jadi ini kita akan bahas jurusan yang agrokompleks tadi, yaitu agribisnis. Ini agri pertanian, bisnis. Nah, ini kayaknya kalau kemarin teknik industri itu kan IPA yang ke IPS-IPSan ya. Ini kayaknya juga sama nih, dari namanya juga udah jelas nih. Agri, pertanian, bisnis gitu. Kayaknya IPA yang ke IPS-IPSan gitu ya. Nah, tapi kalau aku sih jujur tidak terlalu tahu agribisnis, makanya kita ngajak ngobrol. Di sini sudah ada Kak Fihan. Halo Kak Fihan. Hai Pami friend. Nah, terus di bawah nih ada Kak Betty. Halo. Nah, jadi ini udah ada 2 orang yang cantik-cantik. Saya juga cantik. Jadi kita bakal bahas tentang agribisnis. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang agribisnis, boleh tanyain aja di aplikasi. Gitu. Sebelumnya mungkin boleh kenalan dulu nih kakak yang ada di sini. Mulai dari Kak Fihan dulu deh. Mungkin kayak nama, terus dipahami sebagai apa, dan ya kuliah di jurusan apa, kampus mana, angkatan berapa? Perkenalkan, nama aku Fihan. Aku di Pahamify sebagai Parent Community Manager. Terus aku lulus dari Agribisnis Unpad. Aku angkatan 2016 dan masuknya lewat SBMPTN. Gitu. Ya, itu Kak Fihan, Agribisnis Unpad yang sekarang nyasar jadi Parents Community Manager. Betul. Kita akan breakdown. Apakah yang dibilang nyasar itu beneran nyasar? Atau cuman karena agribisnisnya ternyata sangat luas gitu. Ya, pantengin ya Pak Mi Friend. Iya. Jadi terus ada Kak Betty nih, monggo kenalan dulu. Halo. Oke, thank you Bintan, salam Fihan. Halo Fami Friends, aku Betty di Famify sebagai Rockstar Teacher Ekonomi. Lulusan agribisnis UGM tahun 2017. Terus dulu masuk ke UGM-nya lewat SNMPTN undangan. Gitu. Itu Kak Fihan dan Kak Betty. Kalau Kak Fihan agribisnis Unpad tahun 2016, kalau Kak Betty agribisnis UGM tahun 2013 ya. Yep, betul. Dua-duanya agribisnis. Kalau Kak Betty tadi Rockstar Teacher Ekonomi ya? Ekonomi. Ini murtad nggak ya jurusan? Masuk dong. Masuk. Bisnis. Masuk dong. Bisnis. Oke, kita breakdown nanti ya. Kenapa jadi ke bisnis? Jangan sampai mungkin kita dengar agribisnis kayak jadi petani gitu ya. Ya, stigma ini banget lah gitu, yang template banget, padahal enggak juga. Ini bukti ada Kak Fihan yang dulu juga sempat kerja di bisnis nama bagian business development di commerce. Sebenarnya di business development itu kan ada hubungan sama bisnisnya. Jadi agribisnisnya tuh ada bisnisnya juga tuh. Nah, nanti kita akan bahas. Betul dong. Oke, kita langsung aja. Kita bahas tadi deh, sempat jalur masuk udah dibahas ya. Kalau Kak Fihan lewat SBMPTN tahun 2016, kalau Kak Betty SNMPTN undangan 2013. Oh, berarti angkatan kita masih sama nih, Kak Betty nih. Apa nih? Untuk ini ya, untuk skema SNMPTN.
Jadi ini waktu zaman SMA itu, emang dari awal masuk SMA itu dikasih tahu nih kalau akan ada beberapa jalur masuk universitas, dari SNMPTN undangan, SBMPTN, jalur mandiri dan lain sebagainya. Nah terus waktu itu langsung tertarik nih, ini undangannya apaan gitu kan? Berarti kan kita diundang sama universitas itu untuk jadi mahasiswa mereka. Ya udah tuh akhirnya nanya-nanya caranya ke guru-guru dan guru-guru pada bilang, pokoknya nilai rapot kamu dari kelas 10 sampai kelas 12 itu harus meningkat atau seenggaknya sama. Jadi dari situ bukan ambis buat ningkatin atau gimana, tapi ya udah di awalnya tuh malah latihan sabar. Jadi kalau di awal-awal kita masuk SMA itu kayak wah nilainya harus tinggi-tinggi tuh. Itu waktu itu aku enggak. Jadi ya udah nilainya di atas KKM dikit lah gitu. Terus nanti meningkat-ningkat nih pas kelas 11, kelas 12 kayak gitu. Nah, itu mungkin salah satu tipsnya dan triknya gitu untuk waktu itu dapat SNMPTN undangan. Gitu dan alhamdulillah juga keterima. Tapi waktu itu emang bener sih kan kayak bonus gitu karena di angkatan 2013 yang masuk fakultas atau UNIS yang masuk 2013 itu dia tuh yang masuk jalur SNMPTN undangan kan banyak banget. Bahkan dari sekolah aku tuh hampir 80% anak-anaknya masuk SNMPTN undangan gitu. Gimana triknya itu ya pokoknya satu UNIS, satu jurusan cuma bisa didaftarin sama satu orang biar nggak rebutan. Kayak gitu. Dulu distrategiin rame-rame gitu ya bareng-bareng. Betul. Terus kenapa akhirnya memilih agribisnis dari sekian banyak jurusan yang ada di Indonesia, dan kenapa UGM? Karena tadi seperti pembicaraan kita, kenapa nggak IPB gitu ya, yang udah jelas pertanian gitu ya. Mungkin bisa ini nih. Kalau UGM-nya aku udah impiin dari sejak aku SMP. Jadi aku pengen banget masuk UGM dari SMP, cuma aku nggak tahu mau masuk jurusan apa. Nah pas SMA kebetulan pas kelas 10 zamanku itu tuh kelas 10-nya IPA sama IPS-nya masih gabung, jadi bisa belajar dua-duanya. Nah habis itu pas kelas 11 ternyata pas hasil psikotesnya keluar aku lebih cenderung ke IPA. Tapi aku suka banget IPS cuma ekonominya doang waktu itu. Jadi masih sering kayak ya belajar dari temen lah ekonominya, cuma nggak diperdalam karena emang udah hektik sendiri sama kimia, fisika, biologi dan teman-teman itu. Nah terus pas kelas 3 ditanya lah sama guru aku, guru BK. Nanti kuliah mau jurusan apa gitu kan. Terus aku cuma mensyaratkan pokoknya aku mau di UGM dan kalau bisa jurusannya itu ada IPA-nya tapi ada IPS-nya juga gitu. Terus akhirnya dicari-cari dan ketemulah di UGM ini. Jadi ada psikologi juga, tapi psikologi UGM kan lebih ke IPS-nya kan. IPS-nya kuat banget tuh psikologi UGM. Ya udah akhirnya aku ngambil agribisnis UGM dan selama TO, bimbel dan lain sebagainya udah kalau disuruh nulis jurusan dan univ aku cuma nulis agribisnis UGM aja gitu. Entar keterima atau enggak ya udah itu terus tenang gitu. Iya, berarti emang udah sebenarnya ambisnya bukan agribisnisnya ya, tapi pelajarannya ya. Betul. Kayak yang ada IPA tapi ada IPS-nya gitu. Betul. Dan jatuhnya ke agribisnis gitu ya. Puas berarti pas masuk ya, wah akhirnya keterima gitu. Puas iya, tapi penasaran juga. Ini nggak sih jurusan yang mau gue ambil kayak gitu kan. I see. Masih raba-raba ya. Iya betul. Gitu. Waktu itu pilihan keberapa? Kan kalau nggak salah zaman kita tuh bisa 3 nggak sih? Aku cuma milih satu pilihan doang, agribisnis UGM doang. Jadi itu udah kayak 100% tanam modal di situ lah ibaratnya gitu. Kalau nggak keterima di situ ulang lagi nanti di SBMPTN. Kalau nggak keterima juga mandiri. Kalau nggak bisa juga tahun depan kayak gitu. Right or die banget ya satu pilihan ya. Iya benar. Nyalinya oke juga ya. Nyalinya kurang ajar ini, hebat. Oke. Jadi itu kalau Kak Betty mungkin backgroundnya adalah ya kalau belajar ya maksudnya tidak seambis itu berarti pas awal-awal ya. Enggak. Tapi berusaha yang penting terhindar dari KKM tapi naik dibandingkan semester sebelumnya gitu ya. Betul banget. Sistemnya oke. Terus tadi kenapa milih agribisnis karena emang ya pengen nyari jurusan yang ada IPA-nya dan ada IPS-nya gitu. Dan pokoknya di apapun jurusannya UGM. Iya, betul. Oke, pengen banget jadi Gamada ya. Gamada ya benar? Iya, Gamada. Gamada, iya. Betul. Oke, tadi Kak Betty dengan alasannya kenapa ngambil agribisnis. Sekarang Kak Fihan nih, why? Kenapa SBM? Ya karena aku nggak lulus SNM. Tapi dapat kayak yang kuota? Kan zaman Dapat. Zaman lu kan ada ya kuota sekolahnya? Iya, tapi pas yang angkatan aku tuh masih semua bisa daftar. Cuma kan biasanya BK udah bisa ngeliat tuh. Biasanya yang possibilities-nya lebih besar itu 60% teratas. Kan ranking seangkatan tuh biasanya kan di sekolah. Terus ya udah aku nyobain SNM. Terus kan anak di sekolahku tuh pinter-pinter semua Kak. Terus sebenarnya pilihan aku juga itu
pengennya ke ITB sebenarnya, teknik sipil, karena aku tuh suka hitungan. Tapi aku sadar dengan kemampuanku dan akhirnya dari mulai sebelum SNM itu udah mulai belajar buat SBMPTN, terus ternyata ditolak, belajarnya makin kencang buat SBMPTN. Gitu. Jadi yang biasanya dari pengumuman SNM kan jeda 1 bulan tuh ke SBMPTN. Nah, belajar deh tuh dari pagi sampai sore di tempat les, malam masih buka latihan soal. Oke, terus tadi kenapa agribisnis? Nah, kenapa agribisnis? Sebenarnya aku juga nggak sengaja sih milih agribisnis ini. Jadi aku pas SBM itu kan pas tahun aku tuh masih bisa 3 pilihan tuh. Aku pilih pertama teknik sipil ITB, terus kedua psikologi Unpad. Emang agak nyari mati tuh dua-duanya jurusan favorit. Terus yang ketiga aku bingung sebenarnya pilih jurusan apa ya. Nah, karena aku kan ikut SBMPTN-nya yang Saintek, tapi hasil psikotes aku tuh aku suka ngobrol. Terus dan yang jurusan-jurusannya itu mengarah ke IPS semua dari hasil psikotes aku. Sebenarnya nggak mungkin ya aku udah di ujung tanduk tuh IPA, kalau misalnya aku mau lintas jurusan ke IPS, aku harus berjuang dari awal lagi, karena cari deh jurusan apa yang beririsan antara IPA dan IPS yang tetap bisa menyalurkan minat atau doyan ngobrol dan sebagainya. Tapi IPA-nya juga sesuai dengan jurusan SMA Saintek yang aku ambil. Akhirnya ya udah ambil agribisnis Unpad, terus lolos. Gitu ya, sama aja ya. IPA yang ke IPS-IPSan. Tapi tadi pengennya teknik sipil karena suka ngitung, ternyata nggak lolos. Terus pilihan ketiganya sebenarnya dibilang nggak disengaja juga sengaja sih ya. Sengaja nggak sengaja kali ya hitungannya. Iya, sengaja nggak sengaja. Sengaja nggak sengaja sih, iya. Dan akhirnya masuklah Unpad Agribisnis 2016. Nah, ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang sudah ada ya. Ini ada pertanyaan nih, Kak, agribisnis sama agrobisnis beda kah? Mungkin ada yang mau jawab nggak? Sama. Nah, Sama. kalau ada yang bilang agrobisnis, ada yang bilang agribisnis. Kalau agrobisnis itu lebih ke pertanian yang cangkupannya kecil. Nah, biasanya udah nggak dipakai lagi tuh nama agrobisnis di jurusan. Biasanya dipakainya agribisnis, karena agribisnis itu mencakup pertanian yang luas. Jadi nggak cuma di lahan doang, tapi bisnisnya juga dari hulu ke hilirnya, kayak gitu. Bener nggak, Fihan? Betul banget. Jadi kalau misalnya kita tuh di agribisnis bahas pertanian itu keseluruhan, kita belajar semuanya dari hulu ke hilir, tapi tidak secara detail ke tanaman-tanamannya gitu. Tapi kita belajar nih, misalnya sebelum nanam itu kita butuh apa aja, terus apa yang harus kita sediain, terus udah masuk ke produksi, nah nanti hasilnya gimana sih kita distribusikan, terus belum lagi ada isu kalau barang-barang pertanian itu kan barang-barang yang perishable ya, mudah rusak, terus jangka waktu pakainya itu pendek dan sebagainya. Nah, kita tuh mikirin itu gimana distribusinya, gimana kayak misalnya dari pasar induk tuh, sayur-sayur pertama kali masuk pasar induk itu bisa didistribusikan ke banyak daerah dan sebagainya. Jadi kita lebih ke arah sana, kayak distribusi pertanian, terus kayak komunikasi kita belajar, terus apalagi ya Kak, banyak sih kayak pemberdayaan, kayak ke petani itu juga kita belajar. Jadi benar-benar kita belajar semuanya tuh tentang pertanian, tapi tidak secara detail ke misalnya bagaimana kita menghasilkan hasil panen yang misalnya kalau kita nanam jagung, gimana caranya si jagung yang kita hasilkan tuh manis, terus panennya tuh banyak dan sebagainya. Nah, itu kita nggak belajar karena itu adalah bagiannya agroteknologi gitu. Jadi gini ya, kalau dilihat-lihat berarti memang ada aspek agriculture ada, aspek bisnisnya ada, aspek sosialnya ada. Bener nggak? Betul. Bener ya? Betul. Kita belajar semuanya. Cocok buat kamu yang suka ngobrol tapi juga suka mikir. Ya, iya. Ngobrol juga mikir dong, Bu. Ngobrol mikir dong. Ngobrol tuh kan kadang jadi habit kan. Jadi nggak usah mikir, kayak bernapas gitu. Iya. Oke, itu tadi kalau misalnya ditanya agribisnis sama agrobisnis sama nggak? Basically sama ya. Basically sama gitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang sudah aku siapkan. Pertanyaan pertama adalah,
Coba jelasin agribisnis ini apa sebenarnya? Spesies apa agribisnis Kak Betty duluan deh, Kak Betty duluan. Kalian saling nimpalin aja, nimpalin. Oke. Agribisnis itu apa ya? Agribisnis itu kalau di UGM sendiri, dia tuh jadi prodi. Nggak tahu nih kalau di Unpad, apakah jadi jurusan atau prodi. Jadi di UGM itu nama jurusannya bukan agribisnis, tapi sosial ekonomi pertanian atau sosek pertanian. Nah, di dalam jurusan itu ada 2 prodi, 2 program studi. Ada agribisnis sama penyuluhan dan komunikasi pertanian. Nah, kalau agribisnis itu dia lebih ya tadi yang saya ceritain. Jadi kayak ya udah kita belajar tentang gimana cara distribusiin, gimana cara kita masarin produk-produk pertanian biar nggak peris di jalan, biar bisa dinikmatin sama kalian di rumah, kayak gitu. Nah, kalau penyuluhan dan komunikasi pertanian lebih ke penyuluhannya. Jadi ya udah kamu ngobrol sama petani, kamu menyuluh dan lain sebagainya, gitu. Jadi agribisnis itu apa? Agribisnis itu sebuah jurusan atau prodi, tergantung di kampus apa, yang mempelajari. Kenapa gue jadi kayak teori banget? Yang mempelajari tentang pertanian, bisnis, sosial, dan politik pertaniannya juga ada, gitu. Politik? Iya. Kita belajar pengantar. Jadi, kalau misalnya di UGM ini, gue tuh selama 2 semester awal itu keliling kampus, keliling UGM. Teman-teman yang mau masuk UGM nih pasti bakal merasakan hal yang sama. Jadi, kan bakal keliling kampusnya, walaupun kamu kampus jadi pertanian nih kayak aku, kamu tuh bakal pergi ke MIPA buat belajar biologi, kimia anorganik, fisika, dan lain sebagainya, matematika ke sana, praktikum. Nanti semester 3 dan 4, kamu keliling fakultas kamu ke jurusan yang lain buat praktikum tanah, praktikum mikrobiologi, budidaya pertanian, dan lain sebagainya. Baru semester 4 ke atas sampai lulus, baru benar-benar fokus di jurusan masing-masing, kayak gitu. Makanya ada politik tadi. Oke, tadi kalau dari Betty, kalau dari Fihan, gimana Han? Mungkin mau nambahin? Sebenarnya kalau di Unpad itu si agribisnisnya beda tipis sih sama KBT. Cuma kita nggak begitu banyak kegiatan di lab karena dari tahun pertama itu kita udah langsung dikenalin sama statistika, terus udah langsung belajar pengantar kalau nggak salah tuh pengantar teknologi tanaman pangan, pokoknya gimana caranya di pertanian itulah TP-TP namanya singkatannya, yang kita udah mulai dikenalin langsung ke lahan dan sebagainya. Jadi kalau di Unpad itu tahun 1, tahun 2 itu yang belajar pertanian banget, tapi tahun ketiga, tahun 4-nya lebih ke ya sisi sosialnya, kayak misalnya kita tahun 3 tuh udah diajarin komunikasi, terus sosiologi pertanian, terus ada politik pertanian, terus ekonomi makro, mikro, itu kita juga diajarin. Betul. Jadi benar-benar mencakup semua tuh, beneran mencakup semuanya, kita belajar semuanya ya Kak. Iya benar. Kalian nyangkul nggak? Aku nyangkul. Ada di semester 5. Beneran? Iya beneran. Itu nanam kacang hijau waktu itu sama jagung di lahan. Jadi disediain lahan gitu sama kampus. Jadi disediain lahan percobaan, kamu harus nanam tanaman, jadi nggak tuh gitu. Dan biasanya tanaman yang ditanam tunggu-tunggu biasanya nggak jadi malah, daripada tanaman yang cuma disebar doang benihnya. Itu kan. Iya. Yang secara sengaja malah nggak tumbuh ya. Yang dirawat nggak tumbuh. Kacang hijau. Kacang hijau bukan dikapas sama ini aja. Gue tahu itu doang soalnya. Terus jadi toge nanti kan bentuknya. Tapi di kalian di tanah gitu. Di tanah. Kacang hijau, kacang tanah, kacang-kacangan lah waktu itu. Itu mata kuliah. Itu menentukan kelulusan. Kalau di gue SKS gede ya Kak, biasanya SKS gede. Apa nama mata kuliah menanam ini? Budidaya tanaman, budidaya tanaman tahunan, musiman, ya itulah pokoknya. Iya. Budidaya intinya. Budidaya. Kalau di Unpad tuh namanya teknologi produksi tanaman pangan. Dan itu kayak biasanya kalau di Unpad tuh per stage gitu, kayak misalnya tahun kedua itu yang agak gampang-gampang dulu. Nah, yang tahun ketiga baru tuh kita disuruh nanam jagung lah, apa segala macam. Terus kita nyangkul sendiri siang-siang jam 12 itu ke lahan, bawa pacul, bawa sepatu boot, sepatu ganti gitu. Itu seru sih, tapi meskipun panas-panasan itu seru. Jadi beneran mencangkul ya?
Iya. Beneran. Dan itu bisa disalah-salahin loh. Kalau misalnya tanamannya tiba-tiba layu atau mati kan ada jadwal nyiramnya tuh. Iya, benar jadwal nyiram gitu. Kok layu gitu. Ini per kelompok gitu ya? Iya, per kelompok dong. Jadi, terus tuh kadang ini ya Kak, jarak tanamnya, ini kok jarak tanamnya nggak rapi sih, kok yang ini lebih pendek, yang ini lebih panjang. Karena kan kalau di pertanian jarak tanam tuh penting banget tuh. Antar tanaman itu juga harus benar. Udah selain kita harus nyiram, kadang siang-siang nggak ada kelas, kita harus ke kampus nyiram tanaman tuh. Soalnya kalau nggak disiram kan mati. Kalau mati nggak dapet nilai kita. Iya benar, nggak ada yang bisa dipresentasiin hasilnya. Iya, betul. Jadi beneran menanam ya? Bener dong. Bohongan kan? Bohongan beneran. Soalnya kalau nanam gitu kan, ini dari segi orang awam kayak gue. Misalnya kita di jagung deh. Jagung itu artinya kan yang mulai dari benih ya, namanya benih ya. Benih terus tumbuh jadi tanaman itu kan nggak sebentar, maksudnya bisa 2-3 bulan mungkin ya kalau udah sampai gedenya gitu ya. Nah, kan berarti bisa mati. Kalau bisa mati nggak dapat nilai dong. Apa nilainya kayak jelek gitu? Jadi kita nanamnya nggak cuma satu, jadi ada satu blok gitu loh Kak. Satu blok, jadi yang mati ada berapa persen, yang tumbuh berapa persen, yang hasilnya bagus ada berapa persen, yang jagungnya, lu pernah lihat jagung botak nggak? Jagung botak? Yang nggak ada bulirnya kan Kak, yang nggak ada bulirnya gitu iya, kan. Bener. Nggak ada kuning-kuningnya. Jadi kalau makan jagung kan dikupas, dalamnya kan ada bijinya warna kuning yang kita makan. Iya. Ya kan? Biji jagung ya, biji jagung. Iya, jagung. Terus. Itu tuh pas waktu itu aku nanam itu tuh nggak numbuh, jadi salah nanam, jadi botak dalamnya nggak ada isi biji jagungnya. Jadi cuma batangnya doang gitu. ada bentuk jagungnya, tapi pas dibuka itu nggak ada bijinya. Kayak nggak bisa dipretelin gitu loh Kak. Iya, kalau jagung kan ada dipretel-pretelin gitu kan. Iya. Terus dia kayak es krim lempeng gitu. Tahu nggak Kak, kayak es krim ice jagung. Kayak gitu tuh bentukannya. Betul. Itu kalau penyerbukannya nggak sempurna tuh. Kalau anak IPA pasti tahu deh. Jadi dia nggak sempurna penyerbukannya. Oke. Jadi kan benar-benar seperti merawat anak ya? Iya, benar. Oke, jadi menarik. Itu segi agriculture-nya itu ya. Oke. Nah, ini yang pengen gue tanya mungkin. Jadi kan kalau misalnya di SMA itu kita belajar matematika, fisika, kimia, biologi gitu ya. Nah, kalau di agribisnis ini mata kuliah mungkin kayak banyaknya tuh yang condong ke pelajaran apa sih? Apakah pelajaran matematika atau kimia yang gitu-gitunya? Kira-kira apa ya? Kayaknya yang paling banyak di agribisnis itu ekonomi, ya nggak sih? Setuju ya. Ekonomi, soalnya ekonomi itu bakal kepake sampai akhir banget di agribisnis. Sosiologi nggak begitu sih, paling cuma beberapa doang ilmunya yang dipakai. Geografi apalagi. Jadi yang paling dominan emang ekonomi dan matematika kalau di IPA-nya. Jadi ntar kamu bakal statistik ya benar banget. Statistik, terus penelitian lapangan kamu bakal pakai matematika juga. Jadi ekonomi dan matematika kayaknya yang paling dominan di agribisnis. Bukan biologi ya? No. Malah kita nggak ada biologi sama sekali Kak. Bisa dibilang. Nanam itu bukannya biologi ya hitungannya? Itu tuh bagian kayak bagian itu bagian agroteknologi, si biologi banget itu bagian agroteknologi. Oke, jadi lebih banyak ekonomi ya. Tapi anak IPS nggak bisa masuk ke kalian gitu kan? Bisa lintas jurusan. Linjur tapi. Iya, linjur. Linjur IPS ke IPA kayak susah banget. Soalnya kan kita ada di bawah pertanian kan Kak. Betul. Kalau di Unpad sih si agribisnis ini tuh jurusan, beda sama di UGM. Di Unpad agribisnis itu jurusan dan dia ada di bawah Fakultas Pertanian. Jadi rumpunnya tuh masuknya rumpun IPA, makanya pas SBM itu bisa masuk ke agribisnis tuh kalau dia ambil IPA. Di UGM IPS emang? Kalau di UGM IPC, dia tuh ada, pokoknya separuh teman-teman aku tuh dari IPA, separuhnya dari IPS, dan dua-duanya bisa sih, asal mau usaha. Nah mungkin ini anak IPA yang ada minat ke ekonomi bisa ke situ ya? Iya. Jadi kalau misalnya Kak Fahmi Friend ini anaknya tipe yang kayak penasaran gitu, banyak penasaran, pengen belajar banyak hal, itu cocok banget masuk agribisnis. Betul. Nah mungkin kalau misalnya kalian yang udah ada arahnya di kepalanya, gue pengen masuk agribisnis nanti. Terus kalian sekarang saintek. Kalau nggak salah kan kayak ada mata pelajaran pilihan yang bisa dipilih ya kalau zaman sekarang ya di kurikulum. Kalian bisa tuh milih ekonomi tuh. Jadi udah ada bekalnya lah ibaratnya gitu.
Oke. Nah, sekarang pengen kepo nih. Lika-liku kehidupan kalian selama kuliah. Kalau aku mata kuliah yang paling menarik as in seru ya, itu tuh yang kelahan. Karena jatuhnya tuh kayak main-main gitu loh. Kan biasanya kan belajar di kelas gitu, tapi pas kita kelahan tuh, oh ya udah kayak tamasya aja gitu loh Kak. Kalau di Jatinangor kan, di Unpad tuh nama lahannya tuh Ciparanje. Oh, di Kayaknya Mbak Binta Ciparanje? juga tahu. Iya, lahannya Kan di Ciparanje. ada lahan ikan juga di situ. Iya, Gue emang pernah di nembak. situ tuh semuanya tuh yang Iya, iya, iya. rumpun-rumpun IPA itu di sana Peternakan di situ, bener. lahan-lahannya. Bener. Nah, jadi kayak rasanya tuh kayak tamasya aja kalau kita lagi ke lahan, meskipun di lahannya tuh panas kayak pulang-pulang selalu tangan belang lah, terus keringetan, lepek karena di lahannya macul dan segala macam. Tapi seru jadi pengalaman bareng sama teman-teman karena kan kelahan nggak ada yang rapi ya, nggak ada yang cantik-cantik, kayak datang cantik pulang tuh pasti kuyuk deh. Terus sepatu banyak tanah dan segala macam. Nah, itu seru, menarik sih. Nah, tapi kalau yang dari mata kuliah yang seru mendalami, seru belajarnya menurut aku ekonomi. Karena si ekonomi ini tuh kita nggak cuma mempelajari kayak gimana kita melakukan rencana pembiayaan pertanian misal biar si biaya yang kita gunakan tuh efisien gitu. Tapi kita juga mempelajari gimana sih kasusnya kalau di Indonesia, contoh kasus ekonomi makro itu, terus contoh kasus ekonomi mikro, terus kalau misalnya kita disuruh analisis, yang paling seru tuh kalau disuruh analisis kayak ini kenapa sih menurut kalian kenapa ini hasil panennya banyak tapi petani tuh bukannya dijual dia malah dibakar, atau enggak kayak misalnya oh ini kenapa sih udah tahu Indonesia tuh lahan pertaniannya banyak misal, terus Bulog tuh malah impor-impor terus ke Indonesia, kenapa sih gitu? Emang kita nggak cukup ya segini Indonesia lahannya luas, lahan pertanian dan segala macam. Itu seru sih menurut aku. Terus apalagi ya kalau di kuliah, aku tuh sempat juga bukan pertukaran sih, tapi internship ke Jepang. Jadi di Jepang itu aku tetap tentang pertanian, tapi tetap aja beda kan pertanian di Indonesia sama di Jepang. Kalau di Jepang tuh kayak kita belajar, oh ya alat-alatnya lebih canggih lah, terus kayak schedulingnya tuh lebih terstruktur karena petani-petani di sana lebih well educated lah bisa dibilang daripada di Indonesia dan sebagainya. Itu sih yang bisa aku highlight dari lika-liku perkuliahan. Sisanya sih aku ikut himpunan juga, terus aktif organisasi. Kalau Kak Betty gimana Kak? Garis besarnya sama ya. Jadi kalau di mata kuliah yang paling aku ingat, itu udah lama banget soalnya. Yang paling aku ingat tuh pengkajian sosial ekonomi pertanian, sama-sama ke lahan, cuma bukan kita yang nanam. Jadi di agribisnis UGM itu ada PSEP, itu mata kuliah wajibnya agribisnis dan sosial ekonomi pertanian. Jadi kita ke petani selama 1 minggu, kita tinggal di desa, terus kita ngitung tuh usaha tani mereka menghasilkan atau enggak, rugi atau enggak gitu. Kita kasih rekomendasi ke mereka. Itu seru banget karena kita tinggal sama orang tua piara di sana, sama bapak desa biasanya atau ibu kadus kayak gitu. Jadi kita benar-benar ke lahan, kita benar-benar ke petaninya, kita ke misalnya 10 atau 12 petani, kita tanyain satu-satu dari mulai pemasukan, utang juga kita tanyain karena kita pengen ngebantu mereka nih, "Pak, selama ini Bapak tuh nanam jagung itu untung atau rugi sih, Pak?" Gitu. Karena mereka sekalian curhat tuh biasanya kayak, "Aduh, saya kok kalau nanam jagung nggak pernah bisa menabung ya, Mbak," kayak gitu. Dan kita bantuin tuh, itu seru banget. Itu mata kuliah 1 semester yang dikerjain di lapangan hampir 50% dan kerjain kelompok juga 50%. Terus kalau mata kuliah yang paling aku suka, di agribisnis itu selain ekonomi ada manajemen juga. Jadi manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya alam, dan lain sebagainya. Nah, aku dulu ngambil mata kuliah pilihan tuh selalu yang manajemen. Entah kenapa kayak ekonomi tuh, terlalu ribet buat aku waktu itu. Jadi kayak, udahlah mau ngambil manajemen aja gitu kan. Jadi aku ngambil manajemen tuh, dari semester 5 sampai semester 6 sampai semester 7. Ekonomi juga masuk, cuma enggak aku dalemin kayak bener-bener ekonomi yang sampai dalam banget, enggak, cuma pengantar ekonomi sama ekonomi makro dan mikro aja. Terus kalau Vian, ke Jepang, aku tuh pas di UGM ikut supporter.
Jadi Ikut apa? supporteran. Jadi wah gila, itu seru banget ya nggak? Siapa yang pernah supporteran di kampus ya? Pernah. Aku pun supporteran, nggak tetap. Supporteran itu nomor 1. Itu tuh penghilang stres banget. Benar. Kalau ada event antar pertandingan olahraga antar fakultas atau antar jurusan gitu, agar depan banget tuh supporteran. Jadi tenang aja, nggak bakal stres kalau di kampus. Dan aku lebih suka kalau dulu selama kehidupan di kampus aku, karena aku suka berinteraksi sama orang, aku lebih suka ngasistenin waktu itu. Jadi banyak jadi asisten praktikum, jadi asdos kayak gitu. Gitu sih paling selama kuliah. Oke. Menarik. Kalau Kak Betty tadi suka banget ekonominya ya? Manajemen. Kalau Fihan ya tadi suka kelahan. Tapi tadi ke Jepang menarik loh. Itu intern dari kampus. Apa mandiri? Iya, jadi Unpad tuh ada kerjasama sama namanya Kinouchi Farm di Jepang, di Kumamoto sih, tepatnya Kumamoto Prefecture. Nah, jadi semuanya tuh ditanggung sama si pihak Jepang ya, sama Kinouchi Farm-nya. Gitu. Terus si programnya ini tuh 2 bulan di Jepang, stay di Jepang, itu udah ditanggung transport sama di sana, terus makan, jajan, terus tempat tinggal. Jadi kita cuma perlu bayar pesawat aja sama visa. Gitu. Jadi 2 bulan jadi petani Jepang. Petani, nggak tahu ya. Gue punya teman juga di agrotech. Dia juga sama ke Jepang juga tuh. Dia 2015 tapi. Nah, dia cerita katanya kalau di sana bener-bener alatnya canggih, terus aware banget, kayak bener-bener ngerawat anak banget gitu loh, detail banget. Bener gak sih kalau di Jepang? Bener. Karena beda sama di Indonesia. Jadi orang-orang, kalau yang aku lihat ya, orang-orang Jepang yang bertani itu malah mereka tuh well educated, Kak. Mereka punya ilmunya, mereka kayak punya dasarnya. Ini tuh kenapa panennya harus per 3 bulan misal. Terus kenapa cara menanamnya harus seperti ini, kenapa nggak langsung aja ditancepin gitu. Nah, mereka tuh ada ilmunya. Sedangkan kan kalau di Indonesia stereotip petani tuh yang kayak ya jelek lah, terus kayak anak muda nggak mau jadi petani karena lusuh gitu, kotor, harus kelahan. Padahal sebenarnya kalau di Jepang tuh malah sektor pertanian tuh sangat menjanjikan dan sangat menghasilkan. Tapi itu balik lagi, mereka didasari dengan ilmu yang memadai, terus alat-alatnya tuh juga lebih canggih daripada di Indonesia. Berarti sebenarnya tugas kalian berdua sih memajukan pertanian Indonesia sih. Nah ini gimana nih Kak Betty? Betul. Gak mau coba aja bertani? Kita mau memasarkan produknya. Masarin aja, ya. Biarin orang yang nanam ya. Bener. Gue suka banget tuh kalau di Jepang tuh kan kalau lihat rice field apa sih namanya? Rice field tuh sawah. Sawah tuh kayak bagus banget. Terus petani-petani juga kan keren-keren banget gitu ya. Iya. Kayak gue yakin sebenarnya mereka S1, lulusan S1 gitu. Iya. Mendedikasikan dirinya gitu kan untuk pertanian gitu. Benar. Terus kayak greenhouse-nya pun bagus-bagus. Greenhouse. Gitu Kak, di sana. Kayak tanahnya tuh pakai kayak ada keranjang gitu. Kita panen ngolah tanahnya tuh sambil berdiri, enggak lusuh sama sekali. Oke, kita akan bikin pertanian Indonesia lebih maju. Amin. Terus, ya tugas. Nanti ada di tangan Pahami Friend. Betul. Tangan kita dan kalian. Betul. Kita di sini cuma ngasih tahu aja bahwa agribisnis belajarnya kayak gitu. Gitu. Kalian lah yang harus memajukan Indonesia. Oke. Tadi menarik. Kalian kalau masalah akademik sama masalah yang kayak tadi tuh, masalah non akademik cukup seimbang atau kayak mungkin Betty lebih cenderung ke supporteran itu selama kuliah tuh supporteran mulu gitu enggak ya? Supporteran sambil kuliah ya Kak? Iya lah. Itu pelepas stres banget itu rasanya. Ya siapa tahu 4 tahun tuh isinya cuma supporteran doang, kita nggak tahu. Nah gimana kalian? Mungkin kayak ada apa keseimbangan antara akademik dan non akademik kayak gitu?
pasti ada lah, karena tanggung jawab utama kan emang belajar ya, namanya kuliah gitu. Itu tanggung jawab kita ke orang tua lah ibaratnya kayak gitu. Apalagi aku domisili Bogor tapi ke Jogja gitu, jauh banget. Nah, jadi emang tanggung jawab di situ belajar pastinya. Kalau dibilang seimbang atau enggak, aku berusaha untuk seimbang dan emang nggak menyepelekan atau nggak mengesampingkan salah satunya. Jadi tetap aktif di organisasi juga karena aku suka bersosialisasi, tapi juga nggak menyepelekan pelajaran di kampus kayak gitu. Cukup seimbang berarti, bisa dibilang cukup seimbang. Betul. Oke, tetap tanggung jawab sebagai pelajar, tapi yang tadi kayak hal-hal yang akademik juga ya. Yang bikin seneng lah. Yang bikin senang, betul. Kalau aku sama sih, sama kayak Kak Betty. Jadi soalnya kan mau nggak mau sebenarnya tujuan kita merantau dari rumah tuh kan belajar ya untuk sekolah. Betul. Jadi ya gimana pun caranya itu harus seimbang antara akademik dan non akademik. Meskipun itu di tengah-tengahnya kita harus tidurnya malam lah, misal atau kayak bangun-bangun pagi ngantuk dan sebagainya. Tapi balik lagi itu tanggung jawab tetap harus kita penuhi sebaik-baik mungkin karena kan mama papa juga nungguin kan ya nih IPK-nya berapa nih semester ini nih, jangan main mulu. Tetap ada rasa tanggung jawab lah. Tadi ditanya IPK ya, saya nggak pernah. Wah, UGM tuh ngirimin IPK loh ke rumah. Oh gila. Oh gila. Serius. Jadi ngerinya itu kalau amplopnya itu bukan ke kita, tapi alamat kita yang sama orang tua. Jadi setiap semester, pas IPK udah keluar, pasti dikirim. 1 minggu setelahnya itu pasti udah nyampe rumah. Luar biasa. Luar biasa. Kalian nggak bisa berbohong. Untung Unpad gak kayak gitu. Unpad kayak gitu. Enak banget. Tapi gue nggak jelek sih. Unpad enggak. Ya gue bagus sih. Cuma tetap aja kan deg-degan deh. Tapi alhamdulillah kan karena lainnya juga lumayan lah, jadi orang tua juga ya udah nggak nanya-nanya, cuma kadang-kadang kalau udah ada amplop logonya UGM tuh nanya ini apaan gitu kan, buka aja dah. Deg-degan ya Kak. UGM gitu ya? Iya. Sampai sekarang masih gitu nggak ya? Kayaknya masih deh, itu dari lama kayaknya kayak gitu, mungkin sebagai tanggung jawab UNIF. Aku baru tahu loh Kak. Orang tua. Iya, gue juga baru tahu, keren banget. Iya makanya teman-teman gue itu bahkan orang sampai bilang ke orang tuanya kadang-kadang kalau ada amplop dari UGM biarin aja itu buat aku sebenarnya, padahal jelas-jelas tulisannya yang terhormat orang tuanya bukan nama dia. Luar biasa takut ya orang-orang yang takut ya. Ya oke keren ya UGM ya. Unpad nggak ada sih kita Hana. Keren sih. Oh, iya. Unpad nggak ada. Semua unit kayak gitu. Oh tidak, jelas tidak. Oke, saya aman-aman saja hidup sama 4 tahun. Dari bertanya kok segini nggak ada. Tapi bagus lah, untungnya bagus. Oke. Nah ini yang biasa ditanyain sama banyak orang ya, apalagi teman-teman yang masih SMA gitu. Prospek kerja gitu ya. Mungkin kalau gue jujur nggak tahu agribisnis itu maksudnya arahnya kemana banyaknya atau yang seharusnya kemana, gue nggak tahu. Mungkin kalian bisa encourage me dan juga yang lain kemana aja sih sebenarnya agribisnis itu bisa. Misalnya kayak teman kalian ada yang masuk sini, itu mungkin boleh di share ke kita gitu. Dari Vihan mungkin. Oke, karena kebetulan juga kan aku baru lulus tahun lalu, jadi topik ini masih agak anget-angetnya nih tentang prospek. Sebenarnya kalau dilihat dari prospek, karena agribisnis ini mempelajari semua hal, jadi kita punya basic skill-nya nih tentang banyak hal. Jadi bisa masuk kemana-mana kalau tapi seringnya tuh emang ke bank sih, ke bank banyak. Jadi kalau di bank kita bisa mempelajari terkait ini ada nasabah yang mau pinjam uang buat dana buat modal pertanian kayak. Nah kita yang ngecek ini bener nggak sih kalau hitung-hitungannya dia kayak gini, hasil panennya kalau dikasih pinjam segini dia bisa ngebalikin apa enggak gitu. Itu singkatnya kalau di bank. Terus kalau misalnya di pemerintahan itu pun banyak kayak mau ke dinas-dinas pemerintahan atau yang berkaitan dengan pertanian itu kan banyak kayak dinas-dinas, balai dan sebagainya itu bisa masuk, dan ataupun ke startup juga bisa. Sekarang kan banyak ya startup yang basic pertanian dan itu juga banyak dicari lah yang kayak misalnya Tanihub dan sebagainya. Itu bisa masuk ke sana karena kita basicnya ada kan pertanian belajar, terus dari segi bisnis juga belajar.
Terus kalaupun mau masuk yang kalian tahu kan pisang Sunpride. Nah, itu kan perusahaan yang diincer banget ya Kak sama anak pertanian ya. Nama perusahaannya itu Big Giant Pineapple. Dulu aku di sana. Oh iya. Tuh. Kenapa Sunpride diincer? Kenapa emang? Buah lokal. Ini karena aku pernah di sana ya. Buah lokal, tapi dia kualitasnya internasional. Jadi orang-orang pada nyangkanya dia tuh buah impor. Padahal itu kebunnya ada di Lampung. Brandnya aja namanya kayak Inggris banget, Sunpride. Padahal ya kebunnya di Lampung. Gue merinding. Karena gue sama ini tahu dari luar negeri. Dan gue selalu beli. Oh iya. Itu Indonesia. Yang mana? Cobain yang nanasnya. Dulu gue yang bikin. Nanas ada nanas Sunpride? Ada. Nanas honey. Oke. Jadi apa ya ibaratnya itu produk unggulan Indonesia kali ya untuk perpisangan duniawi ya? Benar. Iya. Itu. Terus kalau di luar pertanian itu banyak juga sih, karena kan ya balik lagi kita punya basic skill banyak hal. Jadi kalaupun misal kalian tidak berminat di pertanian tapi udah terlanjur nih masuk agribisnis, kalian masih tetap bisa survive di posisi-posisi lain yang tidak berkaitan dengan pertanian. Gitu. Contohnya seperti aku atau seperti KBT ini ya. Tiba-tiba ekonomi gitu. Kenapa sih tiba-tiba ekonomi? Atau aku kenapa sih tiba-tiba jadi community gitu? Karena kita belajar basicnya di kampus, kita diajarin komunikasi, bersosialisasi, terus KBT diajarin basic ekonomi, kita belajar studi-studi kasus dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang nyasar pun nggak nyasar karena kita belajar basic ilmunya, tapi kita hanya menerapkan yang bukan sisi pertaniannya, sisi lain dari pertanian gitu. Oke. Kalau Kak Betty gimana Kak Betty? Sama sih kayak Fihan tadi, paling nambahin emang basically kalau kamu nanti kuliah, kalau kita kuliah sebenarnya kan yang paling penting itu pengembangan kemampuan berpikir ya, jadi analytical thinkingnya gitu. Jadi mau nanti nggak usah takut masalah kerjaan. Kalau misalnya kita tuh selama di kampus pasti berkembangkan pola pikirnya, kemudian lingkungan pertemanan kita juga pasti berkembang. Jadi kalau secara khususnya mungkin di agribisnis bakal ya tadi ke pertanian dan bisnis pertanian, tapi secara umumnya bisa kemana aja kayak gitu. Jadi banyak banget peluang prospek kerjanya kayak gitu kalau di agribisnis sendiri. Kalau teman-temannya biasanya di mana tuh Kak Betty? Kalau teman-teman aku banyak yang ke private company juga, kayak salah satunya Great Giant Foods itu. Terus ke pemerintahan ada, Kementerian Pertanian juga ada. Mau jadi PNS silakan itu ke Kementerian Pertanian, Perdagangan dan lain sebagainya. Ada juga yang ke startup, benar banget ke Tani Hub itu banyak juga yang ke sana. Banyak juga yang bukan melenceng juga sih, kayak ke pekerjaan yang nggak berkaitan sama agribisnis banget gitu, kayak aku misalnya. Kayak gitu, tapi basically bener kata Fihan, itu ilmunya kepake. Tenang aja, nggak akan di ilmu di kuliahan itu nggak kepake di tempat kerja, pasti kepake. Selama kita mau ada kemauan untuk mengembangkan diri, kita pasti bakalan bisa survive kan ya Kak Betty? Betul banget. Jadi nggak usah takut ya. Benar. Oke, sekarang kita ke kolom pertanyaan di aplikasi. Ada pertanyaan dari warga sekitar. Warga sekitar, ya namanya sekitar mana nih? Sekitar mana nih? Nggak tahu. Oke. Pertanyaannya, apakah jurusan agribisnis bisa membantu namatin game Harvest Moon? Tolong gue pukul lo ya, ini siapa ini? Ini Rockstar Teacher lagi namanya, woi Rockstar Teacher ini siapa? Harvest Moon nggak perlu masuk agribisnis, kesel juga. Ya, oke, diemin. Gak ada pertanyaan lain soalnya. Oke, pertanyaannya adalah kenapa teman-teman atau pahami friend harus masuk agribisnis? Siapa dulu nih yang mau menjilat? Enggak menjilat, ngasih info gitu. Siapa dulu, bebas. Fihan. Oke. Kenapa pahami friend harus masuk ke jurusan agribisnis? Karena agribisnis itu tempat yang tepat kalau pahami friend pengen belajar banyak hal. Nggak cuma IPA aja, IPS juga kita belajar, terus habis itu komunikasi dan sebagainya. Jadi
kalian selama kuliah nggak akan boring belajar textbook kayak gitu, enggak, tapi kita banyak kelahan, banyak komunikasi, terus ketemu sama petani-petani, terus belum lagi kalau ada tugas penyuluhan, itu cocok banget sih untuk pahami friend yang penasaran, kepo-kepo sama banyak hal, karena kita benar-benar belajar semuanya dari ujung ke ujung. Seluk-beluk pertanian kita belajar. Oke, menarik. Oke, kalau dari Betty gimana, Bet? Palmi Friends, kenapa harus masuk jurusan agribisnis? Karena bener banget ketapihan. Jadi buat kamu yang penasarannya tinggi banget, terus suka penasaran cara menghasilkan suatu produk, kan selama ini cuma makan doang ya, tahu makan sayur, makan buah. Pengen banget nih tahu ini gimana sih? Atau mungkin sampai sekarang belum tahu kacang hijau tuh tumbuhan merambat atau punya batang kayak gitu kan misalnya gitu. Cuma tahu sebatas toge doang kan, belum tahu gimana. Nah, itu cocok banget buat kamu yang penasaran. Dan ada istilahnya nih kalau di pertanian itu tangan hijau sama tangan besi. Nah, tangan hijau itu tangan yang kalau kamu nanam apapun itu bisa tumbuh cepat, subur. Tapi tangan besi itu tangan panas. Jadi buat kamu yang kalau nanam tanaman itu biasanya mati, biasanya tangan besi. Jadi tangan kamu itu tangan apa? Masuk agribisnis, terus kamu bisa nyobain tanam-tanaman sendiri. Kalau rugi juga kamu bisa belajar banyak hal dari situ. Terus kamu bisa bener banget tadi bisa sosialisasi juga dapat, nge-lab juga dapat. Jadi kamu bisa pakai jas-jas kayak ala-ala dokteran gitu yang iya benar-benar kan. Ke labnya juga dapat, lahannya juga dapat, sosialisasinya dapat, belajar teksnya dapat, tapi supporternya juga jalan. Di agribisnis juga kamu bakal belajar loh tentang, pernah nggak lihat beras warnanya emas atau beras warnanya itu nggak cuma di negeri dongeng doang loh, tapi bisa dikembangin juga. Nah, kalau kamu bisa ngembangin doang tapi nggak masarin, orang-orang kan nggak tahu. Nah, jurusan agribisnis ini yang bakal masarin beras-beras yang unik-unik tadi, atau jagung-jagung yang warnanya biru, ungu, jagung rainbow ya Kak? Iya benar. Itu udah ada loh. Berarti kayak yang di Jepang tuh kan ada ini melon yang harga berapa juta itu ya. Kan kalian juga kan maksudnya salah satu kajian kalian gitu kan? Betul. Kita masarin yang bikin produk-produk pertanian itu makin terkenal dan diketahui banyak orang, itu anak-anak agribisnis inilah. Sama satu lagi sih aku mau nambahin, kalau kalian punya kepedulian sosial yang tinggi, terutama kalau misalnya kalian lihat isu-isu di berita tuh yang tentang pangan, tentang pertanian, tentang petani, terus tentang bulog gitu-gitu misal. Nah, karena itu di agribisnis itu dibahas kenapa banyak muncul kasus-kasus kayak gitu, dan kita tuh mengkaji gimana caranya biar kasus kayak gitu tidak terjadi lagi di Indonesia. Terus kalian nanti bakalan deep dive langsung melihat permasalahan di lapangan. Kalau pertanian tuh nggak segampang yang dikatakan orang-orang lah, karena permasalahannya rumit di dalamnya. Itu kalau kalian punya kepedulian sosial yang tinggi, itu bisa cocok banget sih masuk agribisnis. Betul. Oke. Kalau kalian mau tahu bukan sekedar makan ya, bisa banget masuk agribisnis. Jadi ya tadi kalian banyak sih, karena ini agregat dari berbagai ilmu ya kalau bisa dibilang ya. Tadi ilmu pertaniannya ada, ekonominya ada, sosialnya ada. Jadi ya cocok lah untuk kalian yang emang mau berkecimpung di dunia itu dunia agriculture, atau tadi dunia yang berhubungan dengan sosial atau ekonomi, bisa banget agribisnis gitu. Mungkin kalau dibilang, kalau bisnis itu kan bisnis luas banget ya. Ini kan agribisnis artinya bisnis yang seputar agriculture. Pertanian. Nah, jadi kalau kalian mau yang emang nyari jurusan bisnis dan spesifik gitu ya, ini kan salah satunya bisa jadi opsi gitu. Oke, menarik. Ya paling sebenarnya itu aja, kita ngobrol-ngobrol tentang agribisnis ya, jurusan yang apa ya ibaratnya mungkin tidak jadi incaran banyak orang kalau jujur menurut gue ya, tapi prospeknya luas gitu. Benar. Kalau di Unpad itu SBMPTN 2021 kemarin agribisnis itu jurusan ke-8 favorit. Wow. Masuk Unpad. Jadi orang-orang banyak juga ternyata yang udah knowledge nih jurusan agribisnis. Oke. Awareness-nya udah mulai ini ya, bagus ya. Iya, peminatnya banyak. Bisa satu baris kita sama jurusan sama dokter, sama psikolog. Oke, paling itu aja teman-teman, pahami friend untuk agribisnisnya. Ya kita nggak bisa ceritain banyak hal ya, tapi kurang lebih seperti itulah yang dipelajari. Terus kayak
tadi mungkin kalian kalau misalnya masuk jurusan itu akan merasakan yang udah disebutin sama Kak Fihan dan juga Kak Betty. Dan kalian juga masalah prospek kerja nggak usah takut, karena seluas itu prospeknya, seluas itu apa karir yang bisa kalian ambil gitu. Ya pinter-pinternya kalian mengembangkan diri dan nyari peluang sih, intinya gitu. Benar banget. Oke, paling itu aja teman-teman. Thank you semuanya yang udah nonton. Semoga sehat selalu deh. Kalian berdua sehat-sehat ya. Iya, sama-sama. Jangan lupa 5M. Thank you semuanya udah nonton. Kita akan ketemu di Obrol Baju hari Jumat nanti. Thank you semuanya. Thank you Fihan dan Kak Betty. Makasih banyak. Thank you, friend. Kak Bisan, Kak Betty. Yo. Famify.